Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasharil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian hadis dari Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, ya. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling rendah. Ya. Siapa yang merubah kemungkaran dengan biyadihi, tangan? Ya, tangan ini maksud dari merubah kemungkaran dengan tangan, ya dia merubah dengan tangannya langsung. Ya, misalnya ada orang yang melakukan kemungkaran, misalnya ada orang yang bermain judi, siapa yang bisa? Misalnya polisi. Ya, itu kan bisa langsung dengan tangannya, dia bisa langsung tangkap. Wah, kalau saya Pak Ustadz, bisa-bisa saya yang digebukin. Iya kan? Saya nggak bisa saya dengan tangan saya. Kenapa? Karena lebih banyak dia daripada saya. Nah, maka saya mungkin dengan lisan saya. Nah, lisan ini para ulama, para tokoh masyarakat mungkin bisa dengan lisannya. Atau arti yadun di sini juga maknanya juga dengan kekuasaan. Ya. Dengan tanda tangan misalnya. Seorang penguasa bisa menutup tempat maksiat dengan tanda tangannya, ya, dengan niatnya. Ya. Kalau lisan nggak bisa, ya, dengan tangan nggak bisa juga, maka fabi qalbi. Paling tidak dia mengingkari dengan hatinya. Dia tidak setuju dengan kemaksiatan itu. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperluas kajian ini, maka saya tambahkan dari kitab Minhajul Muslim. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim, di situ juga disebutkan bahwa seseorang yang mengajak, ya, seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran tidak harus menjadi orang yang sempurna. Ya, jadi dalam berdakwah itu tidak harus sempurna. Ya. Dan setiap kita sebenarnya adalah seorang dai. Ya, apa sih dai itu? Ad-da'i
adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Yang namanya dai tidak harus berdiri di depan mimbar seperti ini, di depan banyaknya jamaah seperti ini. Tidak harus. Bapak ngajak orang salat, itu dai. Kita menulis pesan-pesan kebaikan di story kita, di medsos kita, itu kita juga disebut dengan ad-dai. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, apalagi sekarang wasilah-wasilah dakwah itu sudah begitu banyak. Ya. Al-wasail mutaghayyirah. Wasilah-wasilah dakwah itu berubah. Ya, bisa dengan handphone kita, ya. Saya live di sini, yang lain mungkin yang tidak hadir ke masjid ini bisa menyaksikan. Ya, direkam di sini, yang tidak datang ke masjid ini dia bisa melihat. Ya, al-wasail mutaghayyirah. Media dakwah itu begitu berkembang sekarang. Kalau dulu orang mau dengar pengajian, dia harus ke masjid. Sekarang tidak harus ke masjid, Pak. Sambil tiduran di kamar bisa. Ya. Yang penting datanya ada. Ya kan? Wal ghayah tsabitah. Tapi tujuan dakwah itu ya satu. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Dalam berdakwah tidak harus sempurna. Kalau berdakwah menunggu sempurna, kata para ulama, ya, maka niscaya mimbar-mimbar itu kosong dari para pendakwah. Ya. Misalnya bapak-bapak ngundang saya ngisi kajian, mohon maaf Pak, saya belum sempurna. Saya masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, saya belum bisa memenuhi undangan Bapak untuk mengisi kajian. Waduh, kalau semua ustadz begitu, kosong itu Pak. Dan itu yang disenangi oleh setan. Kenapa? Karena para pendakwah juga tidak sempurna. Ya, tapi dengan berdakwah, insya Allah seseorang itu berusaha dirinya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena telinga seorang pendakwah itu lebih dekat daripada telinga orang yang mendengarkannya. Dia berusaha. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu menyuruh pada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan engkau membaca Alkitab. Wah, ya, membaca Al-Quran. Ketika kita mendengar ayat ini, oh iya ya, masa saya cuma nyuruh doang, tapi saya nggak melakukan, malu saya. Ya, bahwa bapak nyuruh anaknya ke masjid, pasti kan kita jadi berusaha juga untuk pergi ke masjid. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang baik juga. Kita nyuruh anak baca Quran, ya kita berusaha juga baca Al-Quran. Ada beban moral. Coba kalau kita nggak nyuruh, nggak ada beban moral. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu ucapkan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Nah, dengan adanya ayat ini, oh kita jadi waspada. Saya akan berusaha. Kalau saya nyuruh orang sholat duha, sayanya harus sholat duha juga. Ya, ya. Kalau saya nyuruh orang sholat tahajud, malu kalau saya nggak tahajud. Jadi dengan berdakwah, diri kita menjadi lebih baik. Jadi jangan ayat-ayat ini membuat kita jadi lari dari dakwah. Kalau salah memahaminya, bisa-bisa kita menjadi lari dari dakwah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap berdakwah, walaupun pamannya nggak mau masuk Islam. Nabi Nuh tetap berdakwah, walaupun anaknya tidak mau mengikutinya, tetap berdakwah. Jadi berdakwah jangan menunggu sempurna. Kalau berdakwah menunggu sempurna, sampai mati kita tidak akan berdakwah. Ya, jadi
tetap berdakwah walaupun belum sempurna, tetap mengajak kepada kebaikan walaupun diri kita belum sempurna. Jadi bahkan kata para ulama juga, seseorang yang menyuruh kepada kebaikan tidak harus dia juga melakukannya. Artinya bisa jadi dia belum bisa. Misalnya apa? Misalnya bapak-bapak mungkin ada yang merokok, ada anaknya ngerokok, Pak. Anak bapak masih SD merokok, boleh nggak dilarang, Pak? Kitanya ngerokok nih, tapi anak kita SD udah ngerokok. Wah, nggak boleh saya ngelarang, karena saya kan ngerokok juga. Itu malah salah kan? Tetap bapak harus larang, walaupun bapaknya masih ngerokok, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kebaikan buat dia. Ya, makanya kan suka ada tuh. Kalau bisa jangan ngerokok, kalau bapak udah kebablasan. Iya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, misalnya ada pemabuk gitu kan, kamu kalau bisa jangan mabuk deh. Kalau saya nih kayaknya udah susah ninggalinnya. Ini kan nasihatnya bener gitu. Nasihatnya bener itu, ya kan? Ada benernya gitu nasihatnya. Makanya ada satu ungkapan apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, ya kan? Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ya, ada orang nggak sholat, terus dia nyuruh kamu sholatlah, ya, jangan kayak saya nih nggak sholat. Kan bener itu nasihatnya, walaupun dia nggak sholat. Ya, tapi mudah-mudahan dengan dia mengatakan seperti itu dia jadi sholat nanti. Ya, jadi tidak selalu harus begitu. Ya, ada orang belum berangkat haji atau belum berangkat umroh misalnya, kamu kalau ada duit berangkatlah. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi tidak harus juga seseorang itu melakukannya demi kebaikan. Misalnya demi kebaikan bisa saja dia menyampaikan itu. Ya, misalnya ada orang kena penyakit, ya, kamu jangan makan manis-manis mulu ya. Jangan kayak saya nih udah kena gula misalnya, udah kena diabetes, kan itu ada baiknya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, bagaimana adab ya? Adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Cara itu penting. Ya, makanya ada satu kaidah at-tariqatu ahammu minal madah. Metodologi itu lebih penting daripada materi yang akan disampaikan. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi munkar perlu ada adabnya, perlu ada etikanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala saja sudah mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya. Ada yang mengartikan hikmah ini ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bil hikmah. Dan ketika kita ngajak orang itu bukan ngajak ke jalan kita, ke jalan Tuhanmu. Bukan mengajak kepada pendapat kita, bukan supaya orang membenarkan pendapat kita, bukan, tapi membenarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, dengan baik-baik, dengan lemah lembut. Ya, misalnya bapak datang ke rumah seseorang, wah hidangannya masya Allah, ada ayam, wah lengkap, lezat, tapi cara nyuruh makannya nggak enak. Kira-kira kita mau makan nggak? Kita pasti nggak mau makan. Kenapa? Cara menyuguhkannya nggak enak, mukanya asem gitu kan. Terus lagi makan ditanya kapan mau pulang Pak? Iya kan? Kita makan juga nggak enak lah. Tapi walaupun misalnya hidangannya biasa saja, ya, hidangannya biasa saja, tetapi disambut dengan senyuman,
disambut dengan keramahan. Kita juga makan enak. Maka kita ini semua, ya, kita ini semuanya adalah marketernya Islam, bagian pemasaran Islam. Orang kafir itu tidak melihat Quran dan Sunnah, tapi orang kafir itu melihat perilaku kita, melihat akhlak kita. Ya, makanya ada satu ungkapan apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutup dengan orang Islam sendiri. Ya kan? Tertutup dengan orang Islam sendiri. Muhammad Abduh juga pernah mengatakan, saya melihat Islam di Eropa, tapi saya tidak melihat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Kadang kotor mungkin ya, kadang kalinya kotor. Tapi kalau kita pergi ke Jepang, pergi ke Korea, orang kafir padahal, tapi sungainya bersih. Ya, tidak teratur kadang-kadang di negeri kaum muslimin misalnya. Ya. Negara yang paling berisik klaksonnya itu kan kalau nggak salah negara Bangladesh ya. Jadi kalau Bapak ke Bangladesh itu mungkin setiap detik itu klakson terus. Itu negeri Islam. Tapi kalau Bapak pergi ke Jepang, nggak ada orang main klakson, Pak. Pergi ke Jepang, ke Korea, nggak ada orang sebentar-sebentar klakson, tuh nggak ada. Sepi, tidak mengganggu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, wajadilhum billatihi ahsan. Nah, dalam berdakwah begitu. Kalaupun pendapat kita berbeda, ya, debatlah dengan cara yang lebih baik. Kalaupun kita berbeda pendapat, debat dengan cara yang lebih baik. Ya. Kalau kata Imam Hasan Al-Banna, jadilah engkau seperti pohon mangga. Pohon mangga itu apa? Disambit batu dikasih mangga. Kalau ada mangganya, Pak ya. Ya kan? Itu kalau ngelihat pohon yang banyak buahnya, ya, kita lempar batu, kita ngasihnya batu kan? Tapi pohon itu memberikan kepada kita buah. Itulah dakwah. Itulah mengajak, ya. Mengajak orang dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf bernahi munkar atas setiap muslim yang mukallaf, yang mampu. Ya. Jadi ketika kita mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita harus melakukannya. Jangan diem. Jadi ketika melihat kemungkaran, kita nggak boleh diam. Ya. Terjadi agresi, terjadi genosida di Palestina, kita nggak boleh diam. Kita harus menentang, walaupun misalnya hanya dengan medsos, hanya dengan doa nggak apa-apa. Kewajiban kita berjuang. Menang kalah itu urusan Allah, berhasil tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, tidak boleh diam. Ya. Man sakata 'anil haqq. Ya. Dikatakan oleh Ad-Daqqaq, man sakata 'anil haq, siapa yang diam terhadap kebenaran, fahuwa syaitanun akhras, dia adalah setan yang bisu. Ya, jadi kalau kita diam terhadap kebatilan, itu namanya setan bisu. Ya. Jadi tidak boleh diam, harus rame. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Makanya di Indonesia itu ada satu ungkapan, no viral, no justice. Ya, nggak viral, nggak ada keadilan. Seperti kasus yang baru-baru ini, kasus Vina. Ya, masa 8 tahun terjadi pembunuhan sampai sekarang belum ketangkep pelakunya, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Polisi kita kan canggih-canggih, Pak. Polisi kita tuh cepet, Pak. Keren-keren polisi kita. Kalau kasus pembunuhan cepat dapatnya. Ini kok udah 8 tahun belum ketangkep orang ini. Berarti kan ada sebuah pertanyaan besar.
Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, jadi setiap muslim yang mukallaf dan mampu telah mengetahui kebaikan. Dia tahu kebaikan itu apa. Al-ma'ruf itu apa. Jadi untuk orang melakukan amar ma'ruf, dia tahu, oh yang kebaikan itu yang mana. Oh ini kebaikan. Oh ini kemungkaran. Ya. Ketika dia tahu itu kebaikan, maka dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ketika itu kemungkaran, dia tentang. Jadi dia harus tahu dulu tuh. Ya. Ma huwal ma'ruf, ma huwal munkar. Apa itu ma'ruf, apa itu kemungkaran? Dan dia meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk kewajiban agama yang mulia. Sesudah beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Tapi untuk menjadi umat yang terbaik ada persyaratannya. Ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh pada kebaikan. Nah, kalau mau jadi umat yang terbaik, harus mengajak orang pada kebaikan. Ya, jangan masuk surga sendirian, Pak. Ya, jangan kita masuk surga sendirian. Surga itu luas. Surga itu seluas langit dan bumi. Nggak sanggup kita menuhin sendirian. Kita harus mengajak orang. Bagaimana setan kan juga ngajak, Pak. Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Jangan kalah sama setan. Ya, setan aja nggak mau masuk neraka sendirian. Kita juga jangan mau masuk surga sendirian. Harus mengajak, ya, karena tegaknya Islam ini dengan dakwah. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Inilah syarat menjadi umat yang terbaik. Jangan masa bodoh. Mau terjadi kemungkaran di depan kita masa bodoh aja, nggak pernah kita tegur. Harus kita tegur dengan lisan kita. Nggak sanggup dengan lisan, dengan tangan nggak bisa dengan lisan nggak bisa dengan hati. Ya, orang Islam nggak boleh diam. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum ummatun. Ini menandakan apa? Dan hendaklah ada di antara segolongan umat. Ya nggak harus semuanya. Ada segolongan orang, ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Di sini digunakan apa? Yad'una ilal khair, pakai jamak. Artinya apa? Dalam mengajak orang pada kebaikan, kita harus berjamaah, harus bersama-sama. Dakwah itu jangan sendirian. Kalau dakwah sendirian itu berat. Orang sekarang bermaksiat aja berjamaah, ya enggak? Korupsi berjamaah, ya enggak, Pak? Ya, melanggar lampu lalu lintas kalau berjamaah, polisi mau nangkap juga ngeri, Pak. Kenapa? Rombongan. Ya, kadang-kadang kalau melanggar secara berjamaah dianggap benar, padahal itu salah. Ya. Nah, jadi harus berjamaah, bersama-sama. Makanya dalam Islam kan ada kelompok-kelompok, ada Nahdlatul Ulama. Itu bentuk-bentuk
melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara berjamaah. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ya, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau mau beruntung, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mau beruntung, berdakwahlah, ajaklah orang pada kebaikan. Ada satu ungkapan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah juru dakwah sebelum profesi apapun. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang dokter, tapi profesi utama bapak apa? Pendakwah. Ada yang mungkin insinyur, ada yang bisnismen, tapi profesi utama kita sebenarnya apa? Mengajak orang pada kebaikan. Dan tadi dakwah itu bisa dengan langsung dengan contoh. Wah, Pak Ustadz, saya nggak bisa kalau pakai dalil-dalil. Ya. Ada satu ungkapan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Misalnya kita lagi ada janjian bisnis, azan terdengar, Pak, ayo Pak kita sholat dulu, itu sudah dakwah. Ya, itu sudah dakwah. Jadi dakwah itu nggak harus banyak dalil. Ya, lihat Agim kalau ceramah, banyak gak dalilnya? Nggak banyak. Iya kan? Nggak banyak. Ustadz Dasat Latif ceramah, nggak banyak dalilnya. Contoh-contoh aja. Jadi dakwah nggak perlu banyak dalil. Contoh itu kadang-kadang lebih kuat daripada dalil. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu yang memiliki kemampuan apa? Yang memiliki tugas amar ma'ruf nahi munkar itu siapa? Nah, di sini Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Berarti yang wajib amar ma'ruf ini laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ibu-ibu juga harus menjadi da'iyah, menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Apalagi ibu-ibu. Ya. Ada istrinya apa? The power of emak-emak. Oh. Kalau emak-emak udah bergerak, wah udah berat. Ya Pak ya. Makanya kalau pengajian yang konsisten itu pengajian emak-emak. Ya. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Apalagi ibu itu sekolahan. Kalau seorang wanita tidak mengajak kepada kebaikan, tidak melarang kepada kemungkaran, bahkan ada satu tawuran, terjadi tawuran tuh Pak, dibubarin sama bapak-bapak nggak bubar, tapi begitu emak-emak turun bubar Pak. Ya. Al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolahan. In a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Kalau engkau mempersiapkan seorang ibu, kau telah mempersiapkan satu generasi yang baik. Ya, makanya ibu-ibu itu cerewet. Cerewetnya ibu-ibu harus dijadikan sebagai modal untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Khususnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ya, makanya ibu-ibu itu kan dikaruniakan Allah mampu berkata sehari 70.000 kata. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak cuman 7.000. Ibu-ibu 70.000. Maka kalau ibu istri cerewet itu normal Pak.
Ya, bapak-bapak ada nggak yang istrinya nggak cerewet? Ada nggak? Siapa di sini yang istrinya nggak cerewet? Angkat tangan coba. Coba kalau bapak lagi bawa mobil, ibu-ibu semangat tuh amar ma'ruf nahi munkarnya. Pak, lihat mobil samping kiri. Awas nabrak, Pak. Iya kan? Ya. Bahkan kata Imam Ghazali apa? Di antara ujian para wali itu punya istri cerewet. Jadi kalau bapak istrinya cerewet, bapak sabar, itu wali, Pak. Bapak jadi wali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 17. Allah berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku. Ya. Di sini pakai kata-kata ya bunayya. Ya. Di dalam bahasa Arab bisa ya ibni, bisa ya bunayya. Ya. Bisa, bedanya apa? Bedanya kalau ya ibni biasa, tapi kalau ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya. Kalau orang Jawa apa? Apa? Enduk ya. Enduk. Kalau Betawi entong. Ya, kalau Sunda apa? Kalau panggil anak sayang tahu apa, Pak? Ujang ya, ujang. Ya, sebandel apapun anak kita, panggil dengan panggilan lemah lembut, ya bunayya. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya nggak mau naik kapal, nggak mau. Tapi tetap panggilannya apa? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, sini naik perahu sama ayah. Walaupun kata anaknya apa? Sa'awi ila jabalin. Saya akan naik gunung, wahai ayahku. Yang menyelamatkan saya dari apa? Yang menyelamatkan saya dari air bah. Iya. Tapi tetap dengan lemah lembut. Karena kebenaran itu tidak bisa disampaikan dengan kekerasan. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Makanya kata para ulama apa? Yang bisa menumbuhkan hujan itu bukan petir. Tapi yang bisa menumbuhkan tanaman itu bukan petir. Yang bisa menumbuhkan tanaman adalah hujan. Ya, kebenaran akan tumbuh, kebaikan akan tumbuh dengan kelemah lembutan. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku sayang, dirikan sholat. Sholat mah. Ya. Nyuruh anak sholat lemah lembut dari kecil. Ya. Wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah orang melakukan kebaikan. Jadi seorang ayah ya, itu juga harus mendidik anaknya untuk menjadi seorang dai. Wahai anakku, kamu sholat? Iya sholat. Tapi jangan cuma sholat. Kalau kamu cuma sholat aja berarti kamu benernya sendirian. Ajak juga orang melakukan kebaikan. Larang juga orang melakukan kemungkaran. Jangan menjadi orang yang masa bodoh. Melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, diam aja, nggak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sekarang tuh kan ada istilah apa? Julid fi sabilillah. Ada di medsos tuh apa? Julid fi sabilillah. Artinya ya orang harus bersuara, cerewet. Ketika ada kemungkaran dia harus bersuara. Jangan diam aja. Wanha 'anil munkar, larang kemungkaran, tapi wasbir. Nah, kalau kita sudah menyuruh orang kepada kebaikan, melarang orang kepada kemungkaran, pasti ada resikonya. Ya. Kalau nyuruh orang kebaikan biasanya resikonya lebih kecil. Nyuruh orang sholat nggak ada resikonya.
Tapi ketika dilarang, dilarang berjudi, dilarang minum-minuman keras, resiko mulai muncul tuh. Makanya apa? Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Namanya jalan dakwah pasti ada tantangannya. Kalau jalan dakwah mulus-mulus aja, berarti kita salah jalan. Ya. Jalan kebenaran itu pasti ada ujian-ujiannya. Kalau jalan dakwah nggak ada ujiannya, berarti salah jalan. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Apa akibatnya kalau kita diem aja? Ada kemungkaran kita diem aja. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harus beramar ma'ruf bernahi munkar. Atau jika tidak, maka Allah hampir-hampir akan menurunkan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, namun doa kita tidak dikabulkan. Azab akan turun, dan kalau kita berdoa nggak dikabulkan. Makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah, dengan musibah yang tidak mengenai orang-orang yang zalim aja. Orang yang nggak zalim pun ikut kena kalau dia diem aja. Ya musibah kalau datang kan nggak pilih-pilih, Pak, ya. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati dengan musibah yang bukan hanya orang zalim aja yang kena. Bisa jadi di situ ada orang baik kena, karena orang baik itu diem aja, tidak mau bersuara ketika ada kemungkaran. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, jihad apa yang paling utama?" Rasulullah mengatakan, "Kalimatu haqqin inda sultanin jair." Ucapan yang hak, yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Nah, kemudian bagaimana etika dalam beramar ma'ruf nahi munkar? Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, orang yang melakukan amar ma'ruf hendaknya mengetahui apa yang akan ia perintahkan. Jadi udah tahu dia. Ya. Udah tahu tentang, dia merintahkan seseorang, mengajak orang tentang sholat duha. Dia sudah tahu apa itu keutamaan sholat duha, kapan waktunya. Ya, jadi dia sudah harus tahu. Dia mengajak orang sholat tahajud, dia sudah tahu bagaimana tata cara sholat tahajud. Ya. Jadi mau nggak mau kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita juga jadi belajar. Apa keuntungan orang berdakwah? Dia jadi belajar, ya kan? Kenapa? Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Kalau kita mengajak orang pada kebaikan, kita berdakwah, otomatis kita juga jadi semangat membaca, semangat mencari ilmu. Karena apa yang mau disampaikan kalau kita tidak membaca, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Bahwa sesuatu itu adalah baik, dia harus menurut apa? Menurut agama. Baik itu menurut agama, jangan menurut saya. Menurut saya ini baik, Pak. Lah kamu itu siapa? Jadi kalau baik benar itu bukan menurut kita, menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian, dan memang telah diabaikan, ini sudah diabaikan. Ya, kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran dilakukan. Maka disitulah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian pula hendaknya ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah.
dan hendak ia rubah. Dan hendaknya kemungkaran itu betul-betul telah dilakukan dan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi kita harus tahu dulu, ini dilarang atau tidak. Ya. Jangan main langsung larang aja. Ya kadang orang baru tahu dalil satu, udah dilarang aja. Misalnya apa? Contoh orang baru baca dalil, wah salaman habis sholat tuh nggak ada. Wah. Langsung ada orang salaman habis sholat langsung dibidah-bidahin, disesat-sesatkan, masuk neraka. Ya. Karena dia baru tahu dalil satu. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Kira-kira ada orang selamat habis sholat terus dia masuk neraka, kira-kira mungkin nggak Pak? Makanya kata Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan apa? Selamat habis sholat itu bid'ah mubah, bid'ah yang dibolehkan. Jadi nggak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah yang diperbolehkan. Contohnya apa tadi? Selamat habis sholat. Mana sekarang yang lebih parah? Selamat habis sholat atau main HP habis sholat? Ada orang habis sholat langsung main HP. Ini saudara kita habis sholat di selaman. Mana yang lebih parah? Ya kan yang lebih parah yang main HP kan? Ya. Yang penting apa? Kalau memang kita nggak mau selaman karena memang tidak ada dalilnya, memang nggak ada dalilnya. Kalau memang kita nggak, tapi kalau ada orang yang ngajak selamat, kita jangan menolak. Bid'ah Pak, bid'ah. Jadi nggak ada orang ngajak selamat langsung bilang bid'ah, neraka Pak. Masa orang ngajak selamat dibilang neraka Pak? Iya kan? Kalau ada orang ngajak selamat ya silahkan. Tapi kita juga yang mau selamat, lihat-lihat juga. Ini orang lagi doa, jangan saya ajak selamat. Kenapa? Mengganggu. Dia lagi doa khusyuk, kita ajak selamat. Ya kan? Ya kan, perbuatan baik itu juga kan harus dilakukan pada kondisi yang tepat. Salam bagus nggak? Bagus salam. Assalamualaikum itu bagus. Tapi kalau kita masuk toilet, ya, assalamualaikum bagus nggak Pak? Ya, kita lagi ngetok orang itu lagi buang air kecil, assalamualaikum. Ya kan, itu kan nggak bagus. Atau pengajian, makanya masuk masjid itu nggak disuruh ngucapin salam. Kita masuk masjid nggak disuruh ngucapin salam. Doa aja, Allah maftahli abwaaba rahmatik, ya kan? Kenapa? Karena kalau masuk masjid ngucapin salam mengganggu. Kita masuk masjid nih, ada lagi orang salat sunnah, ada yang lagi baca Quran. Assalamualaikum. Kan jawab salam wajib. Waalaikumsalam. Makanya masuk masjid nggak usah ngucapin salam, masuk aja udah, karena salamnya mengganggu. Apalagi apa pengajian udah mulai. Kalau ada pengajian sudah mulai, kata Imam Nawawi, kalau kita masuk pengajian dan pengajian sudah mulai, nggak usah ngucapin salam, karena salam kita mengganggu. Akhirnya apa? Jamaah semua jawab, saya jawab. Oh, tadi sampai mana yang ngajinya ya? Lupa kita Pak. Makanya nggak perlu ngucapin salam. Ini kadang udah datangnya telat, ngucapin salam selama lagi satu-satu. Kalau kita datang telat dalam sebuah perkumpulan, kita langsung masuk, duduk udah, nggak usah ngucapin salam. Kenapa? Mengganggu. Jadi apa? Kebaikan pun ada tempatnya dalam Islam. Yang harus dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat. Baca Quran, bagus gak? Bagus. Tapi kalau lagi ada tamu, kita baca Quran, bagus gak? Tidak. Kalau lagi ada tamu, ngobrol sama tamu, muliakan tamu itu. Bukan kita baca Quran. HP. Kenapa? Waktunya nggak pas. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi harus luas. Kadang orang gitu, baru tahu satu dalil, langsung menyesatkan, mengkafirkan. Padahal baru belajarnya sama satu guru, belum guru-guru yang lain. Ya, jadi jangan
baru tahu satu dalil, jangan langsung ceramah kemana-mana. Kita dalemin dulu. Ini masalah khilafiyah atau bukan? Kunut khilafiyah. Ya. Ada viral tuh di satu masjid sampai ditulis ya. Maksud saya sih nggak usah sampai harus ditulis gitu ya. Yang tidak kunut nggak boleh jadi imam. Waduh. Itu sampai ditempel di depan di pintu masjidnya. Waduh. Ya nggak usah gitu-gitu amat lah gitu. Kalau emang di masjid itu pakai kunut, ya nggak usah gitu-gitu amat. Maksud sampai yang pakai kunut nggak boleh jadi imam. Mau pakai kunut silakan, nggak pakai kunut silakan. Itu kan masalah furu'iyah. Ya, dalam dakwah itu al usul qoblal furu. Masalah yang pokok dulu baru yang cabang. Jangan yang dikedepankan yang furu'iyahnya. Ya. Jangan furu'iyah buat kita jadi berantem, Pak. Ya. Sholat ada yang pakai usolli, ada yang enggak. Ya, ada yang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Silakan. Memang ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Niat itu dilafatkan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi yang nggak pakai usolli juga nggak usah lebay juga. Nggak pakai usolli, Allahu Akbar, nggak usah juga gitu, Pak. Ini ada ada orang nggak pakai usolli dilafatkan juga sama dia, nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Ini salah juga. Karena dia kesel sama yang pakai usolli. Ya, yang nggak pakai usolli ada juga dalilnya. Ya, memang niat itu di hati. An-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu nilai apa? Tempatnya di hati. Ya masing-masing punya dalilnya. Ada ulama yang membolehkan juga ada. Karena untuk menguatkan. Ya. Jadi kita jangan gampang-gampang nyalahin. Ya. Jangan gampang baperan, apalagi masalah fikih. Makanya ada satu ungkapan apa? Man qalla ilmuhu kasura ingkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya banyak ngambeknya. Ciri orang sedikit ilmu apa? Banyak ngambek. Bentar-bentar apa? Left group. Nggak cocok, nggak sependapat. Left group. Wah, keluar. Saya nggak sependapat. Ya, kita harus apa? Bertoleransi. Karena Islam ini sangat luas sekali. Samudera. Kita nggak cukup ilmu kita untuk mempelajari Islam seluruhnya, nggak cukup. Ilmu Islam ini sangat banyak. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya ia adalah seorang yang warok. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, menyuruh orang melakukan kebaikan, warok itu apa? Bukan nggak melakukan kemaksiatan sama sekali, tidak mudah melakukan maksiat, tidak mudah, nggak gampang melakukan maksiat. Kalau dia melakukan maksiat itu dia mikir dulu gitu loh. Karena kan ada orang melakukan maksiat itu nggak mikir, udah kerjain aja. Kalau orang yang warok tuh dia mikir dulu. Nah, kalau kita mau ngajak pada kebaikan, kita mikir dulu. Ya. Kemudian berakhlak yang luhur. Kemudian juga tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara mata-mata. Kita nggak boleh memata-matai. Cari-cari kesalahan itu orang nggak boleh. Kemungkaran yang dicegah itu yang ada di depan mata. Nggak boleh kita masuk ke rumah orang. Kamu lagi ngapain? Nggak boleh. Wala tajassasu. Jangan kamu cari-cari kesalahan. Kemudian hendaknya menyuruh dengan baik. Nah, jika tidak mampu tadi ya ada tahapan-tahapannya. Dengan lisan, dengan tangan, dengan hati. Kemudian sebelum memerintah orang, hendaknya didahulukan dikenalkan dulu tadi ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan mengenai pengumuman gitu ya, ketika di masjid ya, misalnya tanpa rumah turun tidak menjadi imam. Iya. Nanti juga kita tapi dia Jadi imam. dan aseh atau terbiasa dengan jahat ya. Suatu ketika juga semuanya sholat di situ terus merasa kok ini saya ya masa gitu. Tapi kan kita nggak sedikit jahat itu kita sebenarnya memang tim saya pas itu saya Iya. Assalamualaikum. Ya. Kalau masalah kunut, memang Syekh Utsaimin mengatakan, Syekh Utsaimin itu nggak kunut ya. Tapi kalau kata beliau, kalau kita salat subuh dan di masjid itu imamnya kunut, maka kita ikut. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu supaya diikuti. Ya. Atau misalnya sebaliknya kita kunut, ternyata imamnya itu nggak kunut. Kita jangan kunut sendirian. Ini imamnya udah ruku, kita kunut sendirian. Itu juga salah. Kalau imamnya memang nggak kunut, kita nggak usah kunut juga. Coba kayak bapak, misalnya bapak lagi umroh, ya. Ada nggak jamaah Indonesia yang kunut sendirian pas sholat subuh? Di sana nggak ada kan? Kita ngikutin imam. Iya. Bahkan waktu Imam Sudes jadi imam di Istiqlal juga, beliau itu membaca Bismillah juga secara jahar. Karena beliau mengetahui bahwa sebagian besar mayoritas orang-orang Indonesia itu bermazhab Syafi'iyah. Maka beliau membaca Bismillahnya dengan jahar. Untuk apa? Menghormati, toleransi. Ya. Makanya kita misalnya kita nggak pakai kunut, tapi kita datang ke satu tempat, lalu kita dipersilahkan menjadi imam. Kita pakai kunut. Buat apa? Bertoleransi. Ya. Bertoleransi. Itu tidak termasuk toleransi yang kebablasan, tidak. Nah, jadi adapun misalnya imamnya zikir jar, ya udah kita diam pun nggak masalah. Kalau itu kan kita diam pun nggak masalah, orang juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ketara lah gitu ya, nggak, orang insya Allah juga nggak terlalu meributkan. Atau jadi yang penting ya tadi kita bisa apa kalau kata Syekh Muhammad Abduh itu bekerja sama atas masalah yang disepakati dan bertoleransi atas permasalahan yang diperselisihkan. Itu sebenarnya kunci ukhuwah itu. Dan dalam keislaman insya Allah kita lebih banyak yang kita sepakati daripada yang kita perselisihkan. Gitu ya Pak ya? Ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya insya Allah. Baik. Kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.